Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan iman. Begitu juga kenikmatan ketika seorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada siang hari ini, sebagaimana yang sudah diumumkan, kita akan membahas makna-makna yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Biasanya kalau di mushaf kita, yaitu di halaman setelah Al-Fatihah, sampingnya sampai 5. Dan saya kira insyaallah banyak yang di antara hadirin sekalian yang insyaallah hafal ayatnya. Surat Al-Baqarah, kalau di dalam mushaf kita itu adalah surat yang kedua setelah Al-Fatihah, yang merupakan surat yang terpanjang. Surat yang terpanjang, terdiri dari 286 ayat. Begitu juga di situ terdapat ayat yang terpanjang yang dinamakan dengan ayatul dain, ayat tentang hutang. Ya, kalau tidak salah ayat yang ke-282. Dan dinamakan surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina karena di situ ada kisah tentang Al-Baqarah, kisah tentang sapi betina yang mana kaum atau Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi betina tersebut. Ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ayat 1 sampai 5. Ayat 1, ayat yang pertama yaitu alif lam mim. Dan ini adalah termasuk, yaitu Al-Baqarah, termasuk surat-surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf seperti ini. Ya, misalnya surat Ali Imran juga dimulai dengan alif lam mim, atau dimulai dengan misalnya Yasin, ya, Toha, alif lam ra. Ya. Nah, apa makna yang terkandung di balik dimulainya awal-awal surat dengan potongan-potongan huruf seperti ini? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang ilmunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika banyak surat dimulai dengan potongan-potongan huruf seperti ini, ya, alif, lam, mim, ya, dimulai dengan alif, lam, mim, dan yang lainnya, ini sebagai isyarat kepada siapa? Kepada kita semua, bahwasanya inilah kehebatan Al-Quran. Ya. Dari sisi apa? Bahwasanya Al-Quran kalamullah itu disusun dari huruf-huruf ini. Ya, disusun dari huruf-huruf ini yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Ya, dari alif sampai ya. Al-Quran adalah susunan huruf-huruf seperti ini. Yang ini merupakan atau digunakan juga oleh manusia untuk, terutama bangsa Arab, untuk berbicara, menulis dan lain sebagainya. Sama yang dipergunakan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa, ya, menyusun kalimat, menyusun kata seperti yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Ya, bangsa Arab bukan bangsa yang sama sekali tidak mengenal budaya. Justru kebudayaan mereka sangatlah tinggi. Mereka adalah bangsa yang mencintai syair. Ya, kita tahu namanya syair. Ya, kalau mungkin di kitab puisi atau pantun segala macam, ini kan sering dijadikan bahwasanya orang itu memiliki kebudayaan yang tinggi. Ya, bahasa menunjukkan bangsa, katanya demikian. Dan bangsa Arab adalah bangsa yang paling mencintai syair ketika itu. Ya, sampai sekarang. Ya. Mereka mengadakan lomba. Syair yang terbagus akan digantungkan di Ka'bah. Itu. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Beliau tidak dikenal sebagai seorang penyair.
Ya. Ternyata tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang bisa membuat seperti Al-Quran. Susunan bahasanya, dari makna-maknanya apalagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang. Di banyak tempat, siapa saja yang bisa, kalau bisa mereka bisa membuat seperti Al-Quran. Apakah semuanya, apa satu surat saja? Tidak ada yang sanggup sampai saat ini dan seterusnya tidak akan sanggup. Dalam keadaan, sekali lagi, mereka bukan orang yang tidak mengenal bahasa Arab. Mereka adalah orang yang paling mencintai syair, sekali lagi. Ya, tidak ada yang sanggup. Nah, di sini juga kita tahu keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak bisa membaca tulisan, dan juga tidak bisa menulis. Ini adalah sebagai dalil kenabian, bukti kenabian beliau, salah satu bukti kenabian beliau. Kenapa? Ya tadi, karena ketika Al-Quran itu melalui beliau, diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada pengingkaran dari bangsa Arab mengatakan bahwasanya itu bikinan Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu Muhammad tidak bisa membuat seperti itu. Mereka tahu bahwasanya itu bukan dari Muhammad. Kalaupun mereka mengatakan itu bahwasanya adalah dari Muhammad, atau mengatakan Muhammad adalah penyair yang gila, bukan karena keyakinan mereka, tapi karena pengingkaran mereka. Mereka tahu itu dari Allah, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Nah, ini isyarat yang terkandung dari potongan-potongan huruf ini. Karena itu kita dapatkan banyak dari ayat-ayat setelah, atau ayat-ayat yang suratnya dimulai dengan potongan huruf seperti ini, kemudian diikuti dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang Al-Quran, seperti Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab tersebut dikembalikan kepada kitab. Ini menunjukkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya potongan-potongan huruf tersebut adalah sebagai isyarat bahwasanya ketika Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang sama seperti yang kalian ucapkan sehari-hari, kalian gunakan, tapi kalian tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada keraguan berarti isinya tentang apa? Al-yakin, kita yakin kepada kitab tersebut, tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu pertanyaannya, apakah bagi orang-orang yang tidak bertakwa Al-Quran itu bukan sebagai petunjuk? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia umum, ada yang bertakwa, ada yang tidak, ada yang mukmin, ada yang kafir. Di Al-Baqarah bahwasanya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang di surah Al-Imran, Syahrul Ramadan? Sama sekali tidak. Pada asalnya
Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hanya saja yang bisa memanfaatkan petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk ini adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa kalau kita bicara maknanya adalah dari kata at-tawakki. Tawakki mimma yukrah, menjaga diri dari perkara yang tidak disukai, menjaga diri dari perkara yang dibenci. Baik, apa yang dimaksud dengan perkara yang tidak disukai dalam pengertian takwa? Menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Kemudian ketika kita juga mengetahui bahwasanya Al-Quran itu asalnya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, maka di sini kita akan lihat bahwasanya manusia terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya, manusia terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, mereka yang beriman kepada Al-Quran zahiran wa batinan. Mereka yang beriman kepada Al-Quran baik zahirnya ataupun batinnya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mereka yang kufur, mengingkari Al-Quran zahir dan batin. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga, mereka yang mengimani Al-Quran secara zahir tetapi tidak batinnya, dan inilah orang-orang munafik. Yang ketiga golongan ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Golongan yang pertama orang-orang yang bertakwa, ya, disebutkan pada ayat ketiga dan ayat keempat tentang sifat-sifatnya, karakternya, ya, sampai ayat yang kelima, keutamaan orang-orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat berikutnya 6 sampai 7 itu adalah penjelasan tentang orang-orang kafir. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-8 sampai ayat ke-20 adalah penjelasan tentang orang-orang munafik. Ini 3 golongan manusia terhadap Al-Quran. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah golongan yang pertama, yaitu mereka yang beriman kepada Al-Quran zahir maupun batin, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu mereka orang-orang yang bertakwa? Pada ayat yang ketiga dan keempat disebutkan karakter orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Ya. Beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Ya. Ketika dikatakan gaib, mungkin sebagian kita pikirnya adalah tentang hal-hal yang mistis. Tidak demikian. Dikatakan perkara yang gaib, dikatakan gaib itu kalau kita tidak melihatnya. Ya, sesuatu yang gaib. Ya, apa yang terjadi di balik dinding ini kita tidak tahu. Itu perkara yang gaib bagi kita. Itu makna gaib. Nah, perkara yang gaib di sini mencakup
yang terjadi pada waktu yang telah lampau, ya, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Begitu juga mencakup hal-hal yang akan terjadi pada masa akan datang, ya, dari tanda-tanda hari kiamat misalnya, atau tentang hari kiamat itu sendiri, tentang pembalasan surga dan neraka. Itu adalah perkara yang baik, ya. Begitu juga misalnya termasuk dari perkara yang gaib yang kita tidak lihat, ya, atau tidak kita ketahui kecuali jalannya melalui khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Allah tidak kita ketahui kecuali kalau Allah terangkan dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentang malaikat, bagaimana kita tahu tentang malaikat? Ya, kita tahu melalui khabar dari Allah dan Rasulnya. Tentang jin, tidak kita tahu kecuali, ya, melalui khabar dari Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa keimanan terhadap perkara yang gaib ini dijadikan sebagai salah satu sifat orang yang bertakwa? Karena inilah yang membedakan antara seorang yang beriman dengan tidak. Ya, seorang yang beriman, kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk rasul-rasulnya. Nah, kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengkhabarkan kita perkara-perkara yang tidak kita lihat. Kita beriman terhadap apa yang Allah sampaikan, terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Kita tidak tahu, kita tidak melihat, tapi kita yakin itu benar. Kenapa? Karena iman kita itu tadi. Ya, berbeda dengan orang yang tidak beriman, mereka tidak percaya. Ya. Ini yang membedakan seorang beriman dengan kita. Kalau perkaranya itu perkara yang sudah bisa dilihat, ya, misalnya ini ada buku, ada kitab, ya, saya katakan ini ada kitab, semua orang bisa melihat, mereka percaya, ini yakin, ini mereka lihat, ya, maka yang seperti ini tidak ada bedanya antara orang beriman dengan orang yang kafir, semuanya bisa percaya. Tetapi perkara-perkara yang gaib, siapa yang bisa mempercayainya? Siapa yang bisa meyakininya? Orang yang beriman saja. Karena keimanan mereka kepada Allah lah, dan keimanan mereka kepada Rasulnya, yang sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kabar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kabar, ya, mereka beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ingat kisah tentang Al-Isra wal Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu? Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka tidak percaya. Ya, karena jangankan untuk keadaan saat itu, keadaan sekarang saja dengan teknologi yang sekian majunya, ya, tidak mungkin seorang itu bisa sampai ke langit tingkat 7 dalam satu malam. Iya kan? Tetapi ketika yang mengkhabarkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia langsung percaya. Bahkan kalau Rasulullah SAW menyampaikan yang lebih dahsyat dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Abu Bakar untuk mempercayai hal tersebut. Inilah yang disebut dengan keimanan. Wa yuqimuna shalah. Ini karakter yang kedua. Wa yuqimuna as-shalah. Mereka mendirikan salat. Nah, kalau kita lihat banyak dalil tentang salat ini, hampir semuanya dengan lafaz
yang seperti ini, yaitu wa yuqimun atau wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Buniyal Islamu ala khamsin, di antaranya apa? Ya, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kenapa tidak dikatakan wa yusallun? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat. Ya, dikatakan orang-orang yang mendirikan salat. Ya, karena yang dituntut dari seorang itu bukan hanya sekedar sholat, bukan, tapi mendirikan sholat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Mendirikan sholat ada dua. Iqamatus shalah zahirah wa iqamatus shalah batinah. Mendirikan sholat secara zahir, ini yang pertama. Ya, mendirikan sholat secara zahir. Mendirikan sholat secara zahir adalah dia melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, kewajibannya, ya, sunnah-sunnahnya, ya, melaksanakannya tepat waktu. Bagi laki-laki dia berusaha untuk senantiasa berjamaah di masjid. Ini namanya mendirikan sholat secara zahir. Ya, zahirnya dia berusaha untuk mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua, iqamatus shalah al-batinah, mendirikan salat secara batin, yaitu batinnya dia, hatinya dia ketika dia salat, ya, itu betul-betul menghadirkan bahwasanya dia sadar ketika itu dia sedang salat, ya, ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham, memaknai, berusaha dia mentadabbur makna-makna dari apa yang dia ucapkan, dari zikir salat, dari doa, dari ayat yang dia baca. Itu namanya iqamatus shalah al-batinah. Ya, bukan hanya sekedar melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia dari apa yang kami rezekikan kepadanya, dia mengeluarkan infaknya. Ya, ini salah satu ciri orang yang beriman, bahwasanya dia menginfakkan sebagian harta yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan termasuk bukti keimanan seorang adalah dia menginfakkan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan seorang. Kenapa? Karena seorang ketika bersedekah, berinfak, dia mengeluarkan hartanya, dan secara tabiat, ya, tabiat manusia yang namanya harta itu dia cintai. Ya, ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, berarti dia mengeluarkan sesuatu hal yang asalnya dia cintai untuk perkara yang lebih dia cintai lagi, yaitu, ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqna. Situ ada kata-kata min. Yang dituntut tidak semuanya, tapi sebagian kecil saja. Ya. Sebagian kecil dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Yang rezeki itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Mimma razaqna, kata Allah, dari apa yang telah kami berikan rezeki pada kalian. Ya. Hum yunfiqun. Pada mereka berinfak. Infak baik infak yang wajib, infak pada keluarga, pada dirinya sendiri, ya, zakat dan lain sebagainya, atau infak yang sunnah. Ya, pada siapa yang membutuhkan. Yang ketiga. Yang keempat,
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah bagian dari rukun iman yang ketiga dan keempat. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dan beriman kepada para rasul. Tercakup pada ayat ini. Ya. Kewajiban kita adalah untuk beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang kita tidak tahu namanya atau kita tahu namanya. Beriman secara global bahwasanya itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap rasul. Ya. Apa yang disebutkan namanya juga kita beriman bahwasanya memang demikianlah namanya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keimanan secara rinci ya, adalah keimanan terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menghapus hukum-hukum yang berlaku sebelumnya. Begitu juga kitab-kitab sebelumnya sudah tidak aman lagi dari perubahan, pengurangan, penambahan ya, yang dilakukan oleh manusia. Yang masih otentik sampai saat ini dan seterusnya itu hanya Al-Qur'an. Dan itu yang wajib kita imani secara rinci. Khabar-khabarnya wajib kita imani. Hukum-hukumnya, kalau itu berupa perintah kita laksanakan, kalau itu berupa larangan kita jauhi apa yang dilarang. Begitu juga keimanan terhadap para rasul. Keimanan terhadap para rasul. Ya. Keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada setiap umat. Ya. Mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka ya, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, menjalani kehidupan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan secara rinci kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang berlaku sampai saat ini. Ya, dan seterusnya. Adapun syariat-syariat sebelumnya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau misalnya ada yang kita dengar, oh ada dari agama lain yang kok mirip dengan Islam, mereka sholat, mereka puasa, walaupun semirip-mirip apapun, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir dari ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka beriman wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap hari akhir. Ya, kalau kita perhatikan hari akhir ini bagian dari perkara yang gaib. Tetapi disebutkan secara khusus karena pentingnya. Ya, dan sering disebut ya bergandengan dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Misalnya demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ya, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya, kata Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya dia mengucap yang baik atau dia diam. Ini ya yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang beriman kepada hari akhir ini mencakup hal-hal yang terjadi setelah kematian. Ya, dari fitnah kubur, seorang itu ditanya di alam kuburnya oleh dua malaikat, adab kubur atau nikmat kubur, dan perkara-perkara yang nanti terjadi. Tanda-tanda hari kiamatnya itu, apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Selama itu disebutkan apakah di dalam Al-Qur'an
atau melalui sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka kewajiban kita adalah untuk meyakini dan mengimaninya. Ya, dan yang lebih penting ketika kita mengimani hari akhir adalah bagaimana setiap kita mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menghadapi hari tersebut. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan ini adalah sebagai balasan. Ayat yang kelima ini adalah balasan bagi mereka yang memiliki kelima sifat ini tadi, sifat-sifat orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka inilah yang berada di atas petunjuk dari Rabb-nya, dari Rabb mereka. Ya, ini salah satu balasannya. Ketika seorang itu beriman dan bertakwa, dia senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidayah yang sifatnya bimbingan atau hidayah yang sifatnya ketika seorang itu dibukakan hatinya untuk menerima apa? Menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Ya, dan mereka inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ya, dikatakan muflihun ini bagaimana? Yaitu al-fauz bil matlub wan najah minal marhub. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia selamat dari apa yang dia takutkan. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses ini dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini apa? Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wan najah minal marhub. Dia selamat dari apa yang dia takuti, yaitu dari apa? Dari azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan orang-orang yang bertakwa, ya, di kehidupan dunia mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di kehidupan akhirat mereka selamat dari azab Allah dan sukses untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, ya, secara ringkas karena memang waktunya juga singkat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sedikit ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk kita semua. Naktafi lahuna subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada jamaahnya sedikit bertanya. Sedikit saja. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ganjalan dalam pikiran saya, Ustaz. Ya. Berdasar dari ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu kitab. Kitab ini itu yang saya pahami, kitab itu adalah buku. Ketika Al-Qur'an turun zaman Rasulullah itu belum dalam bentuk kitab. Ya. Masih bentuk dalam lembaran-lembaran ulang atau mungkin apa. Ya. Apakah itu yang menjadi dalil oleh para sahabat kemudian untuk membuka Al-Quran? Itu yang pertama. Atau ada kitab tersendiri yang mungkin di Lauhil Mahfuz atau di mana, saya kurang paham, yang berkaitan dengan ayat itu. Kemudian yang kedua, ada sekelompok orang atau firqah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu mohon penjelasannya, apakah itu makhluk yang seperti apa yang dimaksud, dan mohon penjelasan secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama dzalikal kitab, dan itu adalah kitab atau ini adalah kitab. Ini juga isyarat sebenarnya bahwasanya walaupun ketika sebagaimana yang menyampaikan bahwasanya ketika pada saat Rasulullah SAW masih hidup, ya, kalau turunnya bukan dalam bentuk lembaran, itu perlu diluruskan, tapi disampaikan melalui malaikat Jibril yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat apa? Menulis. Nah, menulisnya ini ya di lembaran, di kulit kayu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenapa ditulis? Untuk dikumpulkan.
Ya, kenapa tidak langsung dibukukan? Karena menunggu sampai Al-Quran itu sempurna. Ya, sehingga ketika sudah sempurna di zaman Abu Bakar dimulailah pengumpulan. Ya, apa yang terpisah-pisah, karena yang namanya katibul wahyi, penulis wahyu itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa orang sahabat. Ya, diperintahkan sebagian sahabat untuk mengumpulkan, ya, dan ini bukan perkara yang mudah untuk mengumpulkan demikian, dan ini adalah perkara yang besar. Perkara yang besar mengumpulkan dari sekian banyak. Ketika itu Al-Quran kebanyakannya dihafal. Pada perang Yamamah, ya, banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur ketika itu. Jadi kalau dimasukkan kitab di sini adalah Al-Quran, dan sebagaimana disampaikan itu juga sebagai isyarat bahwasanya ini adalah dalam bentuk kitab nantinya. Wallahu ta'ala. Kemudian masalah Al-Quran, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak berdasar. Ya, kenapa? Ya, nanti konsekuensinya ketika dinyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya, berarti tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti bisa direvisi, bisa salah, bisa direvisi, bisa ada penyempurnaan. Ini konsekuensinya ke situ. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Apa yang Allah ucapkan itu Al-Quran. Ya. Dan kalam itu adalah sifat. Sifat bagian dari sifat. Nah, ketika kita bicara sifat Allah, maka dia mengikuti zat Allah. Zat Allah adalah zat yang sempurna. Maka begitu juga, ya, sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Zat Allah bukan makhluk, begitu juga sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya, ini pembahasan yang juga pembahasan yang panjang menurut saya. Al-Quran, apakah ada yang menyatakan itu adalah makhluk, dan itu sama sekali tidak benar. Ya, tidak pernah kita dengar dari Rasulullah SAW menyampaikan demikian, dari para sahabat. Ya, dan keyakinan ini, ya, adalah keyakinan yang keliru, dan konsekuensinya seperti saya katakan akan berujung bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Adalah suatu perkara yang tidak sempurna, berarti dia salah, ada kesalahan, bisa direvisi dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ya, cukup ya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Lebih kurang maaf, semoga majelis kita kali ini membawa berkah dan membantu kita pahala dan amal soleh kita di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.